Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita sehari-hari, baik itu ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan anak didik kita, yaitu selama kita melaksanakan atau selama kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu COVID-19, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara efektif tatap muka di sekolah. Di kesempatan hari ini ataupun subuh kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Sebagai tausiah kepada siswa ataupun siswi semua, bahwa kita diwajibkan selalu atau tetap melaksanakan yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mahdoh ataupun ghair mahdoh sesama manusia. Yang utama, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, juga diberikan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita beribadah, salah satunya mendidik anak kita, baik anak secara nasab ataupun secara menjadi seorang guru. Itu tidak gampang, sahabat. Sebab berbagai macam kendala, berbagai macam rintangan, ataupun berbagai macam sifat karakter seorang anak bagaimana. Yang penting kita menyampaikan kepadanya, salah satunya adalah ketika kita berhadapan ataupun berbuat baik kepada orang tua ataupun taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika kita itu harus taat, selalu taat kepada orang tua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua. Ketika Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ketika diperintahkan Allah beribadah dan jangan menyekutukannya, maka disitulah Allah
muqaranah artinya berbarengan, wabil walidaini ihsanan, dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pelajaran di PAI juga ada. Ketika seorang siswa harus taat kepada guru, harus taat kepada kedua orang tuanya, bahkan jauh sebelumnya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan ibadah. Ketika melaksanakan ketaatan itu, tentunya sebagai seorang guru PAI harus memberikan suri tauladan, contoh yang baik kepada anak-anak kita ataupun kepada anak didik kita. Sebab ada peribahasa, sahabat semua, guru kencing berdiri, tentunya anak akan kencing berlari. Jadi ketika ada seorang guru, jangankan untuk kencing berdiri, ketika makan menggunakan tangan yang kiri pun akan ditiru oleh anak didiknya ataupun anak kita. Nah, makanya kita sebagai seorang guru PAI tentunya memberikan suri tauladan yang baik. Baik itu jelas kepada anak kita semua, anak nasab kita, ataupun kepada anak didik kita. Kenapa? Karena seorang guru itu contoh yang baik bagi anak-anaknya dan juga contoh yang baik kepada siswi yang ada di sekolahnya. Berkaitan dengan hal itu, sahabat, ketika kita seorang anak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat juga kepada orang tua dan guru semua, salah satu kewajibannya, salah satu perbuatannya yang harus dilaksanakan ataupun yang harus dikerjakan oleh seorang anak kita ataupun anak didik kita. Sebab kenapa? Karena anak itu harus diciptakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, tujuan kita semua sebetulnya, sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa kita harus harus menciptakan anak yang soleh dan solehah. Itu tujuan yang paling utama itu. Walaupun banyak harta yang dikeluarkan, banyak tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan, berapa harta yang sudah dikeluarkan. Tapi yang menjadi harapan kita sebagai guru dan sebagai orang tua, maka kita menjadi anak-anak yang soleh, sahabat. Karena apa? Karena yang dalam hadis 3 yang akan mengalir nanti, walaupun sudah berada di alam akhirat, kullu bani Adam idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ketika wafat anak Adam, maka 3 perkara yang akan mengalir. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu banyak sekali. Bukan berarti membangun masjid saja, membangun jembatan, membangun jalan, membuat sumur untuk umum. Kemudian membuat makam TPU. Itu juga sedekah jariyah. Apalagi membuat masjid, sahabat. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita menyampaikan ilmu kepada anak didik kita, ada manfaatnya kepada anak didik kita, tentunya anak didik kita melaksanakan, maka akan mengalir, sahabat ikhwatul iman semua, kepada kita juga. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulahu, yaitu anak yang soleh
yang akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sebetulnya tidak mengharapkan begitu banyak ketika seorang ibu, ketika seorang ayah nanti keluar si anaknya sekolah, baik itu dari perguruan tinggi, mau S2, S3, dan sebagainya menjadi profesor. Yang jelas yang diharapkan oleh kita semua adalah anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa mendoakan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat saya ini memberikan inspirasi baik bagi diri saya sendiri khususnya, umumnya bagi sahabat khususnya pendidikan agama Islam dimanapun sahabat semua berada. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di situasi masih pandemi ini kita diberikan kekuatan, diberikan imun yang kuat dan iman yang kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi